Pemirsa, kita akan mengulas bagaimana prediksi jalannya debat perdana Capres pada malam nanti. Kita akan berbincang bersama pengamat politik Dimas Oki Nugroho. Selamat sore Mas Dimas. Selamat sore, Mbak. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Mas Dimas, setelah ada drama mengenai format debat yang disusun oleh KPU, akhirnya debat perdana Capres ini digelar hari ini, di mana Capres akan adu gagasan. Ini terkait 7 tema utama. Kita ketahui ada pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Dan ini harus dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, sekitar 120 menit. Menurut Anda, apakah debat perdana Capres nanti akan bisa berlangsung seru, menarik, berbobot seperti itu, Mas Dimas? Theoretically, semestinya ini harus menjadi perdebatan yang sangat seru. Karena pertama, ini debat pertama dan diwakilkan oleh calon presidennya. Gitu. Jadi dan ini ingin menunjukkan sesungguhnya gagasan mereka terkait dengan isu-isu governance, lalu isu-isu yang sesungguhnya sangat strategik ya. Di situ ada isu anti korupsi, ada isu pelayanan publik, dan isu pemerintahan, yang mana ini sangat sensitif dan semestinya ini harus jadi ajang untuk menunjukkan visi besar mereka sebagai pemimpin Indonesia ke depan, mau dikemanakan di negara, mau pemerintahan seperti apa yang hendak diwujudkan, mau bagaimana mereka melayani rakyat yang paling terbaik. Dan tentunya dari 3 pasangan calon ini yang harus kita lihat adalah bagaimana nantinya terjadi perdebatan ya, yang harus ditonton oleh rakyat, karena rakyat harus memastikan, harus mendapatkan bukan hanya tontonan, tapi visi yang clear dari tiap-tiap capres. Yang menarik kalau menurut saya, dari mungkin capres nomor 1 agak akan lebih leluasa dalam mempresentasikan visi besarnya, karena bicara tentang perubahan kan, visi besarnya. Dan kalau saya lihat dari misinya adalah dalam konteks isu governance ini, itu hendak memulihkan demokrasi. Jadi tentunya mereka starting point-nya sudah jelas gitu. Artinya mereka berkaca dari pemerintahan selama ini, lalu kemudian mereka hendak melakukan perubahan yang untuk dalam konteks memulihkan demokrasi itu sendiri. Yang kedua, kalau pasangan nomor 2 mencoba untuk lebih menekankan menjaga demokrasi melalui penegakan hukum dan seterusnya. Jadi memang ada aspek penegasan terkait dengan hukum di situ. Sementara ketiga hendak mempercepat. Nah, seperti kita tahu, posisi capres nomor 3 ini, Mas Ganjar ini kan posisinya dia kerap kali melakukan posisi kritik ya kepada pemerintah hari ini, yang mana pemerintah hari ini seolah-olah merepresentasikan dirinya di pasangan nomor 2, Prabowo. Gitu. Dan hasil survei akhir-akhir ini, baru-baru ini keluar, itu menunjukkan betapa terjadi penurunan yang signifikan dari nomor urut 3. Nah, saya bisa membayangkan dalam isu-isu governance, isu-isu demokrasi, isu-isu pelayanan publik, hukum dan seterusnya, ini bagaimana nanti di debat nanti itu nomor 3 Ganjar dalam hal ini mencoba untuk men-challenge Prabowo yang berpasangan dengan Gibran yang merupakan putranya Jokowi. Nah, kalau di posisi Anies Baswedan, saya pikir akan sangat, tadi saya sampaikan, sangat leluasa untuk bisa menjelaskan visi besar mereka untuk melakukan penguatan demokrasi, pemulihan pemerintahan yang lebih baik dalam konteks pelayanan publik dan seterusnya. Apakah kemudian Anda melihat bagaimana gaya komunikasi yang akan dilakukan oleh para capres, ketiga capres ini, Mas Dimas? Yang jelas pertama yang hendak dilihat oleh rakyat adalah artikulasi yang jelas ya. Mereka hari ini rakyat itu pengen lihat pemimpinnya itu tentunya memiliki sebuah visi yang jelas. Ada, kalau kita lihat peningkatan hasil survei dari pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, itu menunjukkan ada harapan, keinginan untuk perbaikan, ada perubahan gitu ya di masyarakat. Sebagaimana hasil survei akhir-akhir ini yang baru keluar ya, dan itu menurut saya akan menjadi sebuah sangu yang cukup signifikan dalam konteks kepercayaan diri bagi nomor urut 1 dalam hal ini adalah Mas Anies ya, dalam berdebat debat Pilpres hari ini, di mana isunya sangat sensitif dan relevan, ya, very in time. Nah, saya melihat bahwa yang pertama artikulasi itu sangat penting. Lalu yang kedua adalah bagaimana track record itu menjadi sangat krusial. Dalam hal ini pengalaman dari masing-masing capres dalam menjalankan pemerintahan mereka. Nah, saya melihat di sini nilai poin bagi Anies dan Ganjar mungkin memiliki signifikansi yang cukup kuat karena mereka sama-sama pernah menjadi kepala daerah gitu. Yang satu gubernur DKI Jakarta, yang satu gubernur Jawa Tengah gitu. Sementara kalau bagi Pak Prabowo yang sebagai menteri dan memiliki background militer ya,
kebanyakan waktu beliau itu kan berlatar belakang dari aktivitasnya di TNI. Nah tentunya juga, dan sebagai sekarang Menteri Pertahanan, nah, itu juga harus bisa menjelaskan bagaimana beliau itu menjalankan governance-nya di sana. Nah dengan prinsip-prinsip tentunya demokrasi, good governance dan seterusnya. Ini juga tentunya menjadi sensitif. Selain menurut saya juga harus kita lihat apakah isu-isu seperti hak asasi manusia akan diangkat nggak dalam perdebatan ini. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari panelis atau challenge dari kandidat masing-masing calon presiden terkait misalnya kepada nomor urut 2 Pak Prabowo misalnya dalam isu-isu hak asasi manusia. Itu yang mana ini jadi PR di pemerintahan sebelumnya. Oke, baik. Nah, Mas Dimas, kita ketahui bagaimana menurut survei kelompok undecided voters ataupun swing voters ini ada sekitar 28,7%. Nah, sejauh mana debat ini akan berdampak mempengaruhi para pemilih? Kita akan membahasnya, tapi kita ikuti ulang jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi. Mas Dimas, menurut survei kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan undecided voters, swing voters ini mencapai 28,7%. Sebetulnya bagaimana pengaruh dari debat untuk mempengaruhi para pemilih? Jadi Mbak, saya duga swing voters itu kurang lebih adalah pemilih yang cukup rasional. Sehingga mereka sangat hati-hati dalam memilih. Dan mereka sangat mempertimbangkan berbagai aspek. Khususnya adalah sesungguhnya gagasan yang baik, yang mampu dilontarkan oleh para capres ini, itu akan betul-betul mereka pahami dengan baik. Lalu mereka lihat juga bagaimana gestur, emosi, artikulasi, ya bagaimana seorang pemimpin yang pantas untuk mereka pilih. Jadi kalau saya lihat swing voters termasuk di dalamnya anak-anak muda juga, kebanyakan generasi muda, atau bahkan pemilih pertama, mereka ini jangan salah loh, mereka belum tentu mampu hanya memilih gara-gara melihat gimmick misalnya, tapi mereka betul-betul melihat ini orang layak nggak, bisa jadi teladan nggak untuk menjadi pemimpin bangsa gitu. Kan mereka tentunya punya kebijaksanaan yang justru karena mereka terpapar oleh media sosial di mana konten pro kontra itu sangat intens ke mereka, membuat mereka itu bisa membandingkan, bisa mencoba mengcompare, oh ini baik, oh ini nggak baik, oh ini palsu, oh ini sejati. Baik. Ini akan sangat penting perdebatan ini untuk mereka lihat gitu. Termasuk yang kepleset dalam perdebatan nantinya, itu juga mereka bisa lihat, mereka pertimbangkan atau mereka reconsider. Beneran nggak ini jadi pemimpin, cocok nggak jadi pemimpin gua, cocok nggak jadi pemimpin negara. Nah jadi hari ini menurut saya untuk yang tadi swing voters tadi, penting bagi mereka untuk melihat karakter dan kedalaman dan kesungguhan dan otentisitas dari calon presidennya. Oke, apabila kita berkaca dari pemilu 2014-2019, Mas Dimas unggul dalam debat, apakah mampu mengubah peta basis dukungan politik? Bisa, bisa. Lagi-lagi saya bilang tadi adalah kita punya pemilih pemula, jadi jangan sepelekan mereka, jangan bodohi mereka hanya dengan gimmick. Kita anggap mereka bahwa mereka bisa disimplifikasi, bahwa mereka akan gampang tergoda dengan gimmick-gimmick tertentu, misalnya joget-joget misalnya dan seterusnya. Tapi yang mereka butuhkan sesungguhnya adalah isu, informasi, knowledge, keteladanan tadi saya sampaikan, dan bagaimana emosi, otentisitas. Ini jadi tiap capres, saran saya yang akan bertarung malam ini, mereka harus sangat hati-hati. Lalu yang pertama, yang kedua, mereka harus benar-benar otentik. Ya, yang ketiga, lalu mereka harus mampu mengendalikan dari satu sisi informasi atau isu yang mereka coba lontarkan, dan lalu kemudian bagaimana gimmicknya di sana, karena ini kan kamera itu bisa sangat menangkap ya, gerak-gerik, sorot mata, cara artikulasi, dan itu kan saya tidak melihat bahwa pemilih kita hari ini tidak cerdas. Saya melihat pemilih kita hari ini insya Allah cukup cerdas, karena dengan bantuan media sosial dan intensitas informasi yang luar biasa, mereka akan bisa memilah dan memilih. Nah, ini yang penting adalah juga dalam beberapa kali perdebatan capres atau katakan let's say di beberapa pilkada besar, justru debat yang seperti ini itu menentukan, apalagi ditonton oleh jutaan mata di Indonesia. Ada peran media sosial apalagi sekarang. Apalagi ada peran media sosial yang melakukan produksi dan reproduksi terhadap sebuah konten. Jadi itu menjadi sangat penting, lalu juga track record. Nah, saya melihat dari berbagai kandidat ini, saya melihat sosok nomor urut 1 ya, ini Mas Anies ini memiliki advantage yang cukup baik ya. Beliau melontarkan perubahan satu sisi, dan dia juga punya track record tadi. Bukan berarti yang lainnya tidak, yang lainnya juga punya. Nah, bagaimana mereka nanti ini dalam perdebatan nanti mencoba untuk bisa mengambil poin, how to convince dan bisa merebut kepercayaan rakyat melalui dari paparan yang mereka berikan, dan bagaimana mereka menangkis ya tantangan, challenge, argumentasi dari
kandidat maupun panelis yang lain. Oke, baik, kita harapkan debat nanti bisa menyuguhkan sebuah debat yang memang menarik, berbobot dan juga seru, dan mungkin pemilih juga bisa melihat Dan mana mencerdaskan. dan mencerdaskan seperti itu. Baik, Mas Dimas, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro Hari Ini, dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro Hari Ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sesaat lagi program Debat Capres 2024 akan segera hadir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.